Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas A yang saya banggakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melakukan presentasi dari kelompok 3 mengenai materi strategi pendidikan yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ulfa Nuraini dengan NPM 205060041. Yang kedua ada Puspita Permatasari dengan NPM 205060024. Yang ketiga ada Winda Widyastuti dengan NPM 205060001. Yang terakhir ada Weldy Martadika dengan NPM 205060010. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melihat video presentasi yang telah disiapkan oleh kelompok 1. Kelompok 3, mohon maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah strategi pembelajaran yaitu Ibu Depi Rahmiati SPD MPD, dan tidak lupa rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kelancaran sehingga kita dapat berjumpa meskipun berjumpa secara tidak langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'i tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Baik, di sini saya tidak sendiri. Yang pertama di sini ada Puspita Permatasari dengan NPM 2050624. Yang kedua ada Ulfa Nuraini dengan NPM 2050641. Dan yang ketiga ada Winda Widyastuti dengan NPM 205060001. Yang terakhir ada Weldy Martadika dengan NPM 2050610. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pemaparan materi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pertama. Di sini ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan, mengefisiensikan, serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Prinsip belajar adalah konsep-konsep ataupun asas kaidah yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Ini mengandung maksud bahwa pendidik akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila guru dapat menerapkan cara mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses belajar antara didik dan pendidik yang dinamis dan terarah.
Oleh karena itu, guru harus menyusun strategi yang akan digunakan ketika menyampaikan materi. Karena pendidikan strategi pembelajaran yaitu merupakan semua komponen materi atau paket pengajaran dan prosedur yang digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Strategi pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan termasuk seluruh materi atau paket pembelajaran dan pola pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran ini menggunakan metode dan prosedur yang ditempuh oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk tujuan instruksional berdasarkan materi pengajaran tertentu dan dengan bantuan unsur penunjang tertentu pula. Nah, pada dasarnya strategi pembelajaran ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua menetapkan sistem pendekatan pembelajaran, yang ketiga yaitu pemilihan dan penetapan metode, teknik dan prosedur pembelajaran. Di bagian ini termasuk seperti alat, media, dan fasilitas pengajar serta penetapan langkah-langkah strategi pembelajaran. Yang terakhir ada penetapan kriteria yaitu keberhasilan proses pembelajaran dan dengan evaluasi yang digunakannya. Baik, selanjutnya ada pengertian pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus dipertahankan oleh guru dalam memilih dan menentukan pendekatan model-model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu pembelajaran berorientasi aktivitas siswa adalah pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Karena dalam pembelajaran ini siswalah yang lebih banyak beraktivitas dalam belajar dan siswa juga yang menentukan serta melakukan aktivitas secara langsung selama proses pembelajaran. Maka pembelajaran akan dianggap bermakna jika dalam proses pembelajaran tersebut siswa terlibat secara aktif untuk mencari dan menemukan sendiri pemecahan masalah serta menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman langsung. Pembelajaran pun akan dianggap terjadi apabila ada keterlibatan siswa secara aktif. Artinya, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Winda. Kepada Winda, saya persilahkan. Tujuan dan konsep pembelajaran berorientasi pada aktivitas peserta didik atau PBAS. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, ini peserta didik tidak hanya dituntun untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. Dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai, yang bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, akan tetapi juga yang lebih penting adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memiliki keterampilan di samping memiliki sikap budi luhur. Maka pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini merupakan pendekatan yang sangat cocok dikembangkan. Peran pendidik dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik atau PBAS. Yang pertama, mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
Artinya, tujuan pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh pendidik, akan tetapi diharapkan peserta didik pun terlibat dalam menentukan dan merumuskannya. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama. Artinya, tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya ditentukan pendidik tetapi juga peserta didik. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan yang harus dilakukan. Dengan pemberitahuan rencana pembelajaran, maka peserta didik akan semakin paham apa yang harus dilakukan. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada peserta didik yang memerlukannya. Pendidik perlu menyadari bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang beragam. Karena itu, pendidik harus memiliki kontrol apalagi terhadap peserta didik yang dianggap lambat dalam belajar. Yang kelima, memberi motivasi mendorong peserta didik untuk belajar melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. 6. Membantu peserta didik dalam menarik kesimpulan dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pendidik tidak menyimpulkan sendiri pokok bahasa yang telah dipelajari. Terima kasih kepada Winda yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, pada pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Keaktifan peserta didik ada yang dapat diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, mengumpulkan data, dan lainnya. Ada pula yang tidak bisa diamati secara langsung, yaitu dalam proses mendengarkan dan menyimak. Apabila dalam pembelajaran, yaitu ketika ada kegiatan berdiskusi, memecahkan masalah, atau menyusun laporan, itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Karena dalam berdiskusi, menyusun masalah, ataupun mengumpulkan data, itu membutuhkan suatu keikutsertaan peserta didik, di mana peserta didik dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya secara penuh. Karena dalam hal tersebut, peran peserta didik itu sangat dibutuhkan, atau peran peserta didik itu yang mendominasi daripada pendidiknya itu sendiri. Karena di sini, ketika pembelajaran berorientasi pada aktivitas peserta didik dituntut untuk selalu bisa atau dituntut untuk bisa memaksimalkan potensi dan perannya dalam proses pembelajaran, seperti berdiskusi, memecahkan masalah, ataupun mengumpulkan data, serta membuat suatu proyek tergantung dengan materi apa yang diajarkan oleh pendidik, seperti itu. Untuk dapat mengetahui apakah proses pembelajaran memiliki kadar pembelajaran dengan aktivitas peserta didik yang tinggi, sedang, ataupun rendah, dapat dilihat dari kriteria penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kriteria tersebut menggambarkan sejauh mana keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun mengevaluasi hasil pembelajaran. Maka dari itu, penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran itu membutuhkan suatu timbal balik antara guru dan murid, juga membutuhkan suatu kolaborasi atau kerjasama antara pendidik dan peserta didik, karena akan menciptakan suatu atau akan mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Faktor yang pertama adalah faktor dari pendidik. Nah, dalam pendidik merupakan suatu peran yang sangat penting sekali dalam proses pembelajaran, apalagi proses pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Karena itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah kemampuan pendidik. Kemampuan pendidik merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Karena pendidik yang memiliki kemampuan yang tinggi akan bersikap kreatif, inovatif, yang selamanya akan mencoba hal-hal yang baru.
Karena ketika pembelajaran itu berorientasi pada aktivitas peserta didik itu harus dituntut bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bisa memanfaatkan media-media yang ada, dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif. Maka guru juga harus seperti itu. Pendidik juga harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki penemuan-penemuan baru yang bisa mengeksplor pengetahuan pendidik, mengeksplor juga pengetahuan peserta didik. Guru yang memiliki kemampuan pendidik yang baik akan tahu dan akan secara maksimal mengimplementasikan perencanaan yang sudah dibuat dengan matang atau dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah dicita-citakan. Keterampilan dasar mengajar itu tidak hanya serta-merta guru memberikan materi, tetapi harus juga bagaimana guru menjadi fasilitator dan motivator untuk peserta didik. Nah, selain menjadi fasilitator dan menjadi motivator untuk peserta didik, guru juga harus memiliki kemampuan bagaimana caranya merangkul peserta didik agar terjalin suatu ikatan emosional yang akan menciptakan suatu iklim pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Lalu aspek yang kedua dalam faktor pendidik adalah sikap profesional pendidik. Sikap profesional pendidik berhubungan dengan motivasi belajar yang tinggi. Karena ketika guru atau pendidik sudah memiliki motivasi mengajar yang tinggi, dia akan serta-merta belajar terus-menerus agar menciptakan suatu hasil yang maksimal atau menciptakan suatu tujuan pembelajaran yang memuaskan. Maka dari itu ketika penerapan pembelajaran berorientasi pada aktivitas peserta didik itu akan berhubungan atau berkaitan erat dengan bagaimana guru memiliki sikap profesional. Karena ketika tujuan pendidikan atau perencanaan pembelajaran itu sudah dibuat, maka guru harus bersikap profesional untuk menunaikan atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut, karena itu tidak akan tercapai atau tidak akan sesuai dengan harapan atau tidak akan sesuai dengan tujuan pembelajaran apabila guru tidak memiliki keprofesionalan atau tidak memiliki motivasi pembelajaran yang tinggi. Karena ketika pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, guru harus profesional bagaimana caranya merangkul siswa, bagaimana caranya siswa diikut sertakan dalam mencapai atau menunaikan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Lalu aspek yang terakhir dalam faktor pendidik adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar pendidik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar pendidik akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Dan latar pendidikan yang tinggi memungkinkan pendidik memiliki pandangan yang luas dan wawasan yang luas terhadap variabel-variabel pembelajaran seperti pemahaman tentang psikologi anak, pemahaman terhadap unsur lingkungan dan gaya belajar peserta didik, pemahaman tentang berbagai model dan metode pembelajaran. Demikian juga halnya dengan pengalaman mengajar. Pendidik yang telah mengalami atau memiliki jam terbang mengajar yang tinggi, maka memungkinkan ia lebih mengenal berbagai hal yang berkaitan dalam proses pembelajaran. Dalam masyarakat seringkali ada stereotip bahwa ketika ingin mengajar anak SD itu tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi, tetapi pada kenyataannya, guru yang memiliki pendidikan yang tinggi ketika dalam melakukan pembelajaran, apalagi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, maka dibutuhkan suatu skill atau suatu wawasan atau pengetahuan yang luas mengenai bagaimana caranya merumuskan pembelajaran, bagaimana caranya menggunakan model dan metode pembelajaran, serta gaya belajar. Faktor yang kedua adalah sarana belajar. Keberhasilan implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana belajar yang meliputi ruang kelas, pengaturan tempat duduk peserta didik, media, dan sumber belajar. Kondisi ruang kelas merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Ruang kelas yang terlalu sempit ataupun ruang kelas yang terlalu besar itu akan mempengaruhi bagaimana jalannya pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ruang kelas harus disusun atau harus memiliki iklim yang nyaman agar peserta didik dapat memaksimalkan motivasi atau dapat memaksimalkan semangat belajarnya, apalagi pembelajaran itu berorientasi pada aktivitas peserta didik. Selain ruang kelas, media dan sumber belajar juga merupakan sarana belajar yang sangat penting dan yang sangat mendukung bagaimana mengimplementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada aktivitas peserta didik merupakan pendekatan yang multimetode dan multimedia. Artinya, melalui pembelajaran tersebut, peserta didik memungkinkan untuk belajar dari berbagai informasi secara mandiri, baik dari buku atau media elektronik, apalagi pada zaman sekarang, segala sesuatu itu diinisiasi oleh digital. Maka dari itu, peserta didik itu harus diajarkan bagaimana caranya memanfaatkan media
yang dapat menunjang pembelajarannya itu dari hal-hal yang berbau digital, seperti bagaimana dia mengolah informasi dari telepon ataupun bagaimana dia mengolah informasi atau menggunakan media dari laptop seperti itu. Jadi peserta didik itu akan mencapai atau memiliki suatu motivasi yang tinggi apabila sarana belajarnya itu seperti media dan metode pembelajarannya itu memadai. Nah, dalam implementasi pembelajaran berorientasi pada aktivitas peserta didik juga sangat penting sekali adanya sarana belajar ini, terutama media belajar, karena aktivitas peserta didik ini sangat penting sekali. Karena peserta didik itu harus secara mandiri bagaimana bisa memanfaatkan media atau metode belajar yang sudah tersedia, baik itu dalam media elektronik ataupun media konvensional seperti buku. Lalu faktor yang terakhir faktor yang ketiga adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Ada dua hal yang termasuk ke dalam faktor lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik itu adalah lingkungan belajar yang meliputi banyaknya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kantin, kamar kecil, ataupun hal-hal yang lain. Keberadaan kantin, perpustakaan, serta laboratorium merupakan suatu tempat yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, agar ketika peserta didik melakukan pembelajaran, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan belajar itu tersedia dan itu dapat meningkatkan atau dapat mencukupi kebutuhan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Lalu lingkungan yang kedua adalah lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis ini ditandai dengan seberapa harmonisnya hubungan pendidik dan peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan pendidik itu harus multi arah dan ada feedback satu sama lain agar ketika dalam proses pembelajaran tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pembelajaran tidak mungkin dapat diimplementasikan dengan sempurna manakala tidak ada hubungan yang baik antara murid dengan guru. Maka dari itu, dalam lingkungan belajar yang bersifat psikologis, guru harus bisa bagaimana caranya merangkul dan membuat siswa memiliki ikatan emosional agar pembelajaran tersebut tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih kepada Ulpa yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Weldy. Kepada Weldy, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weldy Martadika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan penggunaan strategi pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik atau PBAS. Yang pertama adalah dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, ini menekankan kepada aktivitas peserta didik secara optimal, yaitu bahwa ada keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional, juga aktivitas intelektual. Yang kedua, ada peserta didik berperan sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan yang harus dijejali dengan berbagai informasi, melainkan peserta didik terus mengolah informasi dan mengaplikasikannya atau menghubungkannya dengan kehidupan, sehingga melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. Selanjutnya, peserta didik pendidik dan peserta didik sama-sama berperan sebagai subjek belajar, yang membedakan hanyalah tugasnya masing-masing. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna dan efisien karena peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan perumusan tujuan pembelajaran dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada kekurangan penggunaan strategi pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, aktif dan tidak aktifnya peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hanya peserta didik yang mengetahui secara pasti. Karena keaktifan peserta didik ada yang dapat diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, mengumpulkan data dan lainnya. Namun
ada hal yang tidak dapat diamati, seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Kekurangan yang kedua adalah keberhasilan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh pendidik, seperti kemampuan pendidik, sikap profesionalitas pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar pendidik. Karena hal-hal tersebut yang sangat menentukan bagaimana pendidik bisa menjalankan perannya sebagai penunjuk dan fasilitator sehingga pendidik dapat memfasilitasi peserta didiknya untuk belajar. Tanpa hal-hal yang harus dimiliki oleh pendidik tersebut dapat dipastikan proses kegiatan pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Weldy yang telah memaparkan materi terakhir. Di sini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa merupakan prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dapat memenuhi prinsip-prinsip di atas sehingga strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sifatnya banyak membutuhkan peran serta peserta didik atau aktivitas peserta didik seperti pembelajaran berdasarkan pemecahan masalah. Upaya pemecahan masalah kasus pembelajaran dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dapat pula disebut dengan kegiatan yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran atau aplikasi strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Depi Rahmiati SPD MPD dan rekan-rekan semuanya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3, maka selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi dua termin. Yang pertama ada 3 pertanyaan, yang selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Aku dari kelompok 2 mau bertanya, boleh? Apa kriteria penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Sri Hajar. 2 pertanyaan lagi, dipersilakan teman-teman. Izin bertanya. Dari kelompok 1, mengapa pembelajaran PBAS sangat diperlukan dalam pembelajaran SD? Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga. Izin bertanya. Silahkan. Dari kelompok 4, jika zaman terus maju, bagaimana seorang pendidik dapat terus-menerus meningkatkan strateginya dalam pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau PBAS mengikuti perkembangan zaman tersebut? Siap, terima kasih. Ditunggu ya rekan-rekan, kami akan menyiapkan jawabannya terlebih dahulu.
Saya izin menjawab dari kelompok 1. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. Dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai, yang bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, akan tetapi juga yang lebih penting adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memiliki keterampilan, memiliki sikap budi luhur. Maka pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan pendekatan yang sangat cocok dikembangkan. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Risya? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ulfa, makasih. Oke. Welding nggak ada suaranya. Nggak ada. Izin menjawab pertanyaan dari Sri Hajar kelompok 2. Tadi pertanyaannya, apa kriteria penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri? Jadi kriteria tersebut menggambarkan sejauh mana keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Bagaimana Sri Hajar? Baik, terima kasih. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yoren, di mana pertanyaannya adalah, jika zaman terus maju, bagaimana seorang pendidik dapat terus-menerus meningkatkan strateginya dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, mengikuti perkembangan zaman tersebut? Tidak dapat dipungkiri bahwasannya zaman akan terus maju dan berubah. Maka dari itu, segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran pun harus berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan tersebut, termasuk dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Guru harus selalu meningkatkan atau mengupgrade strategi yang digunakan dalam PBAS ini sesuai dengan zaman. Mulai dari pembelajaran yang diinisiasi dengan teknologi, media belajar yang ditunjang dengan media digital, metode pembelajaran yang selalu mengedepankan peserta didik agar potensinya semakin maksimalkan, serta semua perencanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran PBAS ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu, Yoren. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Sama-sama.
Pertanyaan dari sesi 1 sudah terjawab, maka dari itu kami dari kelompok 3 akan membuka sesi 2. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, dipersilahkan. Saya Siti Nuraisa Jamil dari kelompok 12, izin bertanya. Apa yang dimaksud pendekatan dan bagaimana mode pembelajaran yang mengaktifkan siswa? Terima kasih. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 9. Oke. Rekan-rekan, apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Saya Maya Destari, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana cara pendidik mengimplementasi perencanaan pembelajaran? Terima kasih. Oke, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kelompok 5 mau nanya. Silahkan. Mengapa pendekatan-pendekatan dalam setiap satuan pembelajaran bersifat multi pendekatan? Oke, makasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi teman-teman pertanyaan? Atau sudah dicukupkan saja? Baik, seraya menunggu pertanyaan, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan.
Izin menjawab dari kelompok 7. Cara pendidik mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yaitu harus dengan sikap profesional yang dimiliki guru ketika perencanaan pembelajaran sudah dibuat, maka guru mempunyai tanggung jawab agar merealisasikan atau melaksanakan hal tersebut dengan cara itu mengacu pada RPP yang sudah dibuat oleh guru, karena RPP itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut, pembelajaran termasuk rencana pembelajaran. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Aisyah, kelompok 9. Pertanyaannya, apa yang dimaksud pendekatan dan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa? Jadi, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadi sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Menurut Roy Callen tahun 1998 mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Lalu menurut Sanjaya tahun 2008 halaman 127, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadi suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Sedangkan model-model pembelajaran yang mengaktifkan siswa biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori yang lainnya. Lalu menurut Joyke dan Weil mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran, yaitu model interaksi sosial. Dalam model ini, siswa dituntut untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Yang kedua, model pemrosesan informasi, yaitu menuntut siswa untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, yaitu model personal, yaitu menuntut siswa untuk mampu mengeksplorasi, mengkolaborasi, dan mengaktualisasikan kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu model modifikasi tingkah laku, yaitu siswa yang harus mampu mengembangkan kemampuannya melalui tugas-tugas belajar seperti pembentukan perilaku aktif, memanipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar. Bagaimana Aisyah? Baik, terima kasih Vita. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa pendekatan-pendekatan dalam setiap satuan pembelajaran bersifat multi pendekatan? Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, manajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan aktivitas kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Aspek pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoretik, dan asumsi-asumsi teoretik yang dikuasai guru tentang hakikat pembelajaran. Mengingat pendekatan pembelajaran bertumpu pada aspek-aspek dari masing-masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap pembelajaran akan tercakup penggunaan sejumlah pendekatan secara serempak. Izin menambahkannya jawaban dari Wirdi. Kenapa pendekatan dalam setiap satuan pembelajaran itu bersifat multi pendekatan? Nah, contohnya ketika kita menggunakan pendekatan PBAS, nah tentu saja itu akan
ada yang namanya itu multi pendekatan, karena kan di pembelajaran PBAS itu menekankan atau mengikut sertakan peran siswa untuk selalu aktif. Nah, dalam pendekatan PBAS juga ada yang ditemukan dengan pendekatan pembelajaran PJBL. Nah, di mana PJBL ini siswa dituntut untuk bisa membuat suatu karya atau suatu aktivitas yang mengikut sertakan si siswa itu sendiri. Nah, jadi dalam PBAS juga ada pembelajaran PJBL. Nah, itu disebut dengan multi pendekatan. Karena pendekatan-pendekatan yang ada dalam satuan pendidikan itu akan saling bergantung pada satu sama lain. Seperti itu. Gimana, Liani? Masih ada yang ingin dipertanyakan? Ya udah, makasih. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 8. Izin bertanya bagaimana cara mengatasi masalah sarana prasarana di sekolah dasar. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia, perwakilan dari kelompok 8. Bagaimana cara mengatasi masalah sarana prasarana siswa? Jawabannya, dalam pembelajaran terutama PBAS dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu akan menunjang potensi yang dimiliki oleh siswa. Cara yang paling ampuh untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana pembelajaran adalah dengan menyediakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka guru dituntut untuk menjadi kreatif dalam mengatasi masalah sarana dan prasarana itu. Guru mempunyai sikap kreatif dalam pembelajaran praktek. Hal tersebut dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pelajaran, keterampilan agar pembelajaran tetap dapat berlangsung dan dapat dipahami siswa. Bagaimana, Lutfia? Sudah cukup, terima kasih Weldy. Iya, Lut. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada, maka akan dicukupkan sesi tanya jawab presentasi pada hari ini. Baik, saya sebagai moderator akan menutup presentasi kelompok 3, yaitu mengenai strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya, dan juga untuk Ibu Devi Rahmiati yang berhalangan hadir, terima kasih juga. Dan saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di screenshot dulu. On cam. On cam, guys. Siap. Slide pertama. Slide kedua. Dah. Makasih. Makasih, Pus. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.